Ya nggak tahu. Dulu, kita main game tuh mungkin nggak pernah terlalu mikirin grafik, nggak mikirin FPS, nggak mikirin review sana sini. Selama seru dan menghibur, ya udah, kita mainin aja. Dan anehnya, justru banyak game-game zaman PS2 dulu yang sampai sekarang itu masih sangat layak dimainkan dan masih sangat memorable. Dan salah satunya itu adalah The Warriors. Yo, balik lagi sama gue Rizu di channel Rizu Engimeo. Jadi, di episode ketiga El Yaping, kali ini gue mau bahas game yang menurut gue itu gak terlalu sering dibahas orang, tapi kualitasnya tuh sangat bagus gitu. Atau bahasanya tuh underrated gitulah ya, tapi gak yang terlalu underrated banget. Jadi judulnya adalah The Warriors. Mungkin beberapa dari kalian tahu, ini tuh adalah game yang di development oleh Rockstar Toronto atau anakan dari Rockstar Games, dan publishernya sendiri itu juga Rockstar Games, yaitu publisher yang sama dengan Grand Theft Auto dan Red Dead series. Nah, jadi sedikit kita bahas tipis. Game ini tuh sebenarnya buat kalian yang nggak tahu nih, game ini tuh diangkat dari film lama tahun 1979 dengan judul yang sama. Tapi uniknya adalah Rockstar itu gak cuman plek-ketiplek samain cerita film dan game gitu. Mereka nambahin banyak banget cerita baru. Jadi kita tuh gak cuman ngikutin kejadian utama yang sama kayak di film, tapi kita juga dikasih lihat awal mula geng ini terbentuk. Kemudian dikasih lihat juga dengan side story para karakter-karakter utama di game ini. Jadi makin lama main, lu makin ngerti ini tuh bukan cuman sekumpulan geng yang tawuran gak jelas. Mungkin kalau lu lihat sekilas, ini tuh kayak game beat 'em up pada umumnya gitu. Pukul-pukul, pindah stage, repeat, ya gitu aja sampai tamat. Tapi pas lu main gamenya, ternyata gamenya tuh lumayan kompleks gitu. Ya lu bisa combo, bisa grab musuh, bisa lempar. Kemudian bisa pakai barang-barang sekitar, ada botol, tongkat kayu, apa aja bisa jadi senjata sih. Terus game ini tuh juga sibuk banget, atau bahasanya itu punya banyak aktivitas gitu loh guys. Kayak lu bisa ngerampok toko lah, lu bisa nyolong radio mobil, kemudian lu juga bisa bikin graffiti. Yang wah, ini tuh gue bener-bener suka sama fitur yang ini tuh kebetulan ya. Mungkin kedengarannya ya biasa aja atau agak simpel, tapi justru itu yang bikin game ini jadi lebih hidup dan lebih asik. Bukan cuman monoton, jalanin dari satu misi ke misi lainnya, ya gitu-gitu aja. Kemudian ada satu hal penting. MC di game ini tuh bukan satu orang, tapi satu geng. Jadi bahasanya lu gak bakal sendirian di game ini tuh, gak ada. Lu selalu bareng anggota geng, dan tiap-tiap misi itu ubah-ubah gitu karakter yang lu mainin. Ada, ya intinya mereka tuh punya masing-masing specialty gitu. Ada yang jago berantem, ada yang cepat, ada yang bodinya lebih strong, dan ada juga yang cabul. Kadang lu tuh butuh teman timnya gitu, nggak yang solo, bukan cuman asal maju gitu. Nah ini gamenya tuh unik gitu loh, yang dimana lu tuh satu geng gitu bareng utamanya, nggak mesti satu orang. Jadi main circle itu main circle banget. Kemudian menurut gue ya, kekuatan terbesar di game ini tuh adalah atmosfernya gitu. Nah jadi latar kota di game ini tuh terasa kotor, keras, dan suram, bahaya lah. Bukan kota yang indah, tapi kota yang benar-benar realistis buat setting geng-gengan gitu. Dan yang paling kerasa itu adalah pressure-nya. Apalagi pas lu dikejar banyak geng, itu bukan sekedar panik, tapi lu lari nengok belakang. Ya berharap gak dipukulin aja lah sama ormas-ormas itu. Selain atmosfernya tadi, cerita di game ini tuh juga lumayan kuat ya. Simpelnya sebenarnya adalah inti dari ceritanya, geng lu itu dituduh ngebunuh pemimpin geng besar yang pengen nyatuin seluruh geng. Padahal kenyataannya ya bukan lu pelakunya gitu, tapi who scare gitu, siapa yang peduli. Semua geng langsung ngejar geng lu, dan tujuannya cuma satu, pulang ke markas. Kedengarannya simpel, tapi sepanjang perjalanan itu banyak kejadian.
ada pengkhianatan, perkelahian, kehilangan, dan tentunya loyalitas kepada geng itu sendiri. Dan makin lama lu main, lu makin ngerasa nih, wah ini game seru juga. Kemudian kita masuk ke grafik dan sound gitu. Ya kalau grafik sih realistis aja, sama kayak review-review game PS2 pada umumnya gitu. Cuman untuk art style-nya lumayan lah untuk PS2, agak gelap, kemudian gritty, cocok sama temanya yang geng gitu. Dan animasi berantem juga kerasa nggak kaku-kaku banget. Untuk soundtrack nih, itu menurut gue bagus sih. Gue suka sih lagu-lagu yang klasik, bikin suasana makin hidup, ngepas banget di era tahun 80-an. Ditambah sound effect berantem itu kayak ada suara gitu ya, kayak orang berantem beneran lah gitu. Kemudian kalau kita bahas kelebihannya, ya storynya cukup kuat dan berkembang, nggak yang monoton gitu kan. Biasanya game-game tuh monoton gitu ya, ya tapi yang ini tuh enggak gitu, dapat kalau gue nyampe lah bahasanya. Dan yang paling penting, game ini tuh kalau bagi orang yang pernah main gamenya pasti memorable gitu lah guys. Dan untuk kekurangannya, ya namanya game ya kan, seperti yang gue bilang gak ada yang sempurna. Kontrolnya lumayan agak nyusahin kadang, kameranya sih, apalagi kalau di tempat sempit. Gue ada sih kadang beberapa kesusahan di kamera. Terus AI musuhnya juga gak konsisten, ada yang dongo banget, ada juga yang jago gitu. Jadi pembahasan gue tuh cuman ya itu aja sih. Jadi ya kalau lu mau nyari game yang gak cuman seru tapi juga punya sesuatu yang agak beda dari game beat'em up lainnya, The Warriors tuh wajib lu coba bagi yang belum pernah nyoba. Tapi bagi yang pernah main, ya pastinya biasanya mereka pengen main lagi sama game ini karena nostalgia. Dan jujur gue masih gak bisa move on dari game ini semenjak pertama kali gue kenal. Gue tuh kalau setiap dengar namanya atau ada orang ngebahas nama game ini, gue pasti pengen balik lagi tuh main game ini. Cuman ya kadang gue malas kalau main game yang udah tamat. Tapi ya gitu aja sih untuk review telat banget The Warriors dari gue. Semoga kalian terhibur dengan konten gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue makin rajin upload konten-konten seperti ini. Sekian dari gue, terima kasih, izin, bye bye.